warganet ramai-ramai merespon kabar soal diperbolehkannya mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif Caleg DPR, DPD, dan DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Mereka mempertanyakan guna SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Seperti diketahui, izin soal narapidana menjadi caleg tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama di Pasal 240 Ayat 1 huruf G. Dalam pasal tersebut, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai caleg DPR dan DPRD. Jika mantan koruptor ingin mendaftar, hanya diwajibkan mengumumkan kepada publik terlebih dahulu bahwa dirinya pernah dihukum penjara dan telah selesai menjalani hukuman. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bunyi pasal 240 ayat 1 huruf UU Pemilu. Aturan tersebut mendapat reaksi dari para warganet. Mereka mempertanyakan kegunaan SKCK, yang selama ini kerap menjadi salah satu syarat melamar pekerjaan. Inilah alasan mengapa kualitas DPR kita melempem. Padahal kalau kita cari kerja saja disyaratkan punya SKCK. Ambyar, tulis akun @rajaglugurudi. Salah satu syarat melamar pekerjaan, dan yang akan menjadi pejabat negara kan harus bikin SKCK ya. Lah kalau koruptor, yang pernah bermasalah dengan hukum kok bisa lolos ya? Apa SKCK cuma buat formalitas aja, dan buat nambah pemasukan kepolisian? Tulis @mini_imut. SKCK biasanya digunakan perusahaan untuk mengecek jejak rekam pelamar. Pelamar yang pernah terlibat tindak kriminal biasanya akan ditolak dan tidak diterima di sebuah perusahaan atau tempat kerja. Jelang pemilu 2019 lalu, KPU sebetulnya pernah membuat peraturan yang secara gamblang melarang mantan napi korupsi mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD serta DPD. Akan tetapi, syarat yang dibuat KPU itu digugat ke Mahkamah Agung (MA). Pembatasan hak politik bagi mantan napi korupsi yang digagas KPU, lalu sirna karena MA membatalkan aturan tersebut. Kala itu, MA menyatakan aturan KPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Alhasil, Pemilu 2019 lalu setidaknya ada 49 calon anggota legislatif yang merupakan mantan napi kasus korupsi. Dari jumlah itu, sebanyak 40 menjadi calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, sementara 9 lainnya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).